dijajah itu bukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke saat itu, wilayah-wilayah tertentu saja. Iya, iya. Itu hanya klaim-klaim saja. Salam waras. Dan semestinya orang-orang lokal sendiri yang memang hidup, lahir besar dan mati di situ ya harus mampu untuk menarasikan, membangun narasi menurut versi mereka sendiri. Siap, siap. Sehingga benar-benar ya istilahnya ada narasi tandingan lah, Iya, saya iya. bisa bilang. Jadi yang mereka tuliskan saat itu terus kita bawa narasi kita, lalu kita lihat oh ternyata zaman dulu yang mereka tulis ya untuk zaman itu ya oke, masih relevan. Tapi sekarang ya tidak, sudah berkembang. Dan saya menulis ya sesuai dengan jiwa zamannya saya. Pun begitu 5 dan 10 tahun kemudian ketika generasi saya melihat apa yang terjadi saat ini, lalu mereka tuliskan lagi, wah ternyata yang mereka hidupi dulu itu seperti ini. Yang saya hidupi sekarang ya ternyata begini. Jadi berbagai macam perspektif sudut pandang itu kan akhirnya muncul di situ dan itulah memperkaya. Iya. Itulah memperkaya kita. Jadi tidak ada narasi tunggal, tidak ada kebenaran tunggal yang mengatakan bahwa oh ya seperti tadi ya 3,5 abad itu dijajah ya. Belum tentu. Orang coba teliti ulang ya ternyata yang dijajah itu bukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke saat itu, wilayah-wilayah tertentu saja. Iya, iya. Itu hanya klaim-klaim saja. Iya, iya. Menarik ya. Jadi saya berkesimpulan begini ya. Itu kesimpulan sementara ya, karena seperti itulah. Jadi sebelum penjajah dalam tanda kutip militer ya masuk ke suatu daerah untuk menaklukkan suatu daerah, yang pertama kali masuk ke sana itu sejarawan, Iya, orang peneliti. apa namanya, antropolog. Iya. Mereka para peneliti ini yang mereka lebih duluan masuk ke sana untuk melihat atau ya istilahnya menelanjangi lah ya sejarah budaya, apa namanya, sastra gitu ya di satu daerah tertentu. Nah ini menjadi rujukan tadi Bung Naldo sampaikan bahwa memang itu jadi satu perpustakaan. Nah, bahan ini dibawa ke sana, ditempatkan di satu perpustakaan gitu untuk jadi rujukan ketika orang mau datang ke sini mereka belajar dari sini. Ya itu ya. Jadi tadi Bung Naldo sampaikan bahwa kita jangan sampai mengakui ya sebuah kebenaran tunggal itu tidak boleh. Itu menjadi PR penting untuk kita Bung Naldo dan teman-teman semuanya bahwa yang total ya orang kalau menulis tentang sejarah ya itu tidak bisa hanya libatkan ini saja, tapi justru ini apa namanya emosi ya itu harus dilibatkan ke sana karena kita total untuk menulis itu dan kita punya tujuan pasti sama, ingin yang terbaik untuk kita punya daerah. Kalau orang lain mungkin kita tidak tahu ya mereka punya tujuannya apa. Bisa jadi seperti yang tadi Bung Naldo sampaikan bahwa ya sejadi ini menjadi kepentingan kolonialisme mereka ya itu bisa jadi. Dan yang banyak sejarah yang ditulis oleh orang luar yang tidak pakai sampai hari ini. Nah ini perlu dibongkar ulang makanya butuh sejarah muda lah ya dari daerah kita masing-masing untuk mengangkat itu supaya jangan kita terus mengeluh tentang wah kenapa kami di Papua sana harus belajar sejarah di Jawa sini ya atau kami di NTT sana belajar sejarah di Jawa dan teman-teman yang lainnya begitu pun sama ya. Nah ini kembali ke kita ya. Gitu ya. Menurut Bung Naldo seberapa penting sih sejarah lokal ini harus diangkat? Saya rasa sangat penting ya Mas Pasco, karena begini di awal saya sudah bilang tadi bahwa ini kan terbentuk dari yang namanya kearifan lokal kita ya. Oke. Sejarah nasional Indonesia itu ada kan justru terbentuk awalnya dari sejarah lokal. Lokal ini. Jawaban ini saya dapatkan saat saya bertemu dengan salah seorang sejarawan. Kebetulan dia datang ke marga siswa jadi pembicara dalam satu diskusi. Selesai diskusi karena saya sudah kenal kayak kenal lewat YouTube dan beberapa bukunya dia yang pernah saya baca. Saya sampaikan bahwa Bang, saya Naldo, saya mahasiswa sejarah, saya mau tulis soal ini. Dia bilang bagus itu. Menurut Abang bagaimana? Mulai kami diskusi. Dia bilang ya, kamu penting itu harus tulis sejarah lokal karena ya sejarah nasional itu ada karena adanya sejarah lokal. Kamu nggak boleh tercabut itu kan dari akarmu. Dan
dia bilang anak-anak muda sekarang ya harus banyak didorong untuk tulis soal itu, karena mau bicara soal sejarah nasional ini kan sudah banyak, teramat sangat banyak sekali yang diangkat dari segala hal, sudah banyak sekali. Nah, orang perlu tahu sejarah lokal masing-masing daerah itu seperti apa sih, kerajaan-kerajaan di daerah-daerah kecil itu bagaimana sih, raja-raja dulu hidupnya bagaimana kearifan lokal daerah itu bisa muncul. Nah, itu yang perlu dinarasikan dan harus dimulai dari sekarang, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan harus kita sendiri ya, baik itu putra daerah secara khusus maupun juga orang-orang lain yang memang punya minat sekali untuk menulis itu, saya sendiri sangat mengapresiasi dan bagi saya itu sangat-sangat penting. Kita harus terlebih dahulu tahu tentang sejarah lokal kita masing-masing. Seperti suruh kita bicara spek yang lebih luas ya, sejarah nasional ya. Karena selama ini kan cenderungnya terbalik. Kita lebih paham soal sejarah nasional. Kita bisa hafal nama-nama pahlawan, nama-nama kerajaan yang ada di sini, tetapi begitu masuk ke dalam daerah kita sendiri ya, kita selalu bingung. Bahkan kita tanya, memangnya ada? Nah, itu kan bukti bahwa ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena memang ya belum diangkat. Nah, ketika hal ini sudah diangkat, perlahan dan saya yakin pasti banyak yang akan tahu. Mengangkat sesuatu yang kecil yang belum pernah ada lalu menjadi besar, ya, itu kan bagi saya sangat-sangat bagus ya. Daripada kita membesarkan yang memang sudah besar dari awalnya kan ya. Kalau sudah kita ini siapa? Kita ini siapa yang membesarkan, ya kan? Kita mau tulis seorang yang sudah besar ya, memang sudah dari sononya dia besar. Bahkan sebelum saya lahir pun orang sudah banyak yang tulis tentang dia begitu. Ngapain juga lagi saya tulis tentang dia begitu kan? Justru yang hal-hal yang belum pernah dilakukan, belum pernah ditulis, diteliti, itu yang perlu diangkat sehingga bisa menjadi warna baru ya, kasana baru dalam studi sejarah kita. Sehingga orang itu ke tempat saya ke Manggarai ya, seperti saya bilang tadi, tidak hanya lihat soal Komodo, tidak soal pantai gunungnya, tapi mau juga untuk jadi destinasi, jadi tempat tujuan untuk orang belajar sejarah Manggarai di situ. Dan saya yakin ini prosesnya sangat panjang dan jalan sunyi. Mungkin kalau ya orang bilang baru mau gusur lah ini, alat berat baru mau masuk ini alat berat baru mau masuk ini, lahannya sudah dibebaskan, sudah pembebasan lahan, tinggal alat berat mau gusur saja, mau buka jalan ke sana gitu. Pasti di tengah-tengah pasti banyak hambatan ya, kendala sumber itu yang saya temukan saat saya penelitian di sana, hanya mengandalkan sumber wawancara, sumber lisan, dan ini sangat-sangat tidak kuat, masih sangat terbatas. Hanya mengandalkan ingatan, oh ini kejadian tahun berapa, anak kira-kira tahunnya begini ya, sudah kira-kira ini berarti bingung ini yang pasti. Wah ini, terus kejadian ini tokoh-tokohnya siapa? Saya sudah lupa. Namanya kalau tidak salah ini. Tidak salah ini. Dia meninggal tahun berapa? Kurang tahu ya. Kata-kata seperti ini yang muncul dan ya harus kita nikmati. Harus dinikmati ya. Bicara soal sejarah ini kan kalau lepas dari ilmu humaniora, sejarah, budaya, sastra, arkeolog, tadi antropologi, ini sebenarnya satu kaki lah, katakan seperti itu. Untuk artinya begini, secara kasat mata lah, saya bisa lihat Bung Naldo seperti begini, duduk seperti begini, dengan cara omongnya seperti begini, dengan karakternya seperti yang dia, dengan cara berpikirnya begini. Hal-hal seperti begini, ya itu tidak lahir begitu saja, betul. Tapi karena dibentuk oleh lingkungan, dan lingkungan ini perlu kita telusuri lagi, ya. Apakah benar-benar yang ada di sini Bung Naldo ini lahir dengan sejarah, budaya, dan kearifan lokalnya memang masih utuh atau sudah bergeser? Nah, ini perlu dibongkar lagi. Karena sejarah nasional saja itu bisa dibelokkan. Apalagi kita punya sangat banyak yang referensinya belum ada, sumbernya belum pasti, tidak ada. Ini tantangan tersendiri. Kalau tidak segera kita selamatkan, artinya
ya sebagai putra daerah, saya tulis tentang tulis saya. Itu lebih menarik lagi ya, lebih katakan seperti itu ya, itu lebih menjadi satu perspektif yang memang yang akan diminati semua orang, banyak orang ketika ingin tahu tentang Manggarai kadang seperti itu. Mereka cari, tidak mungkin mereka membaca tulisan-tulisan punya orang di luar Manggarai karena mereka kan ya secara emosional mereka tidak dilibatkan di sana. Tetapi kalau Bung Nardo yang tulis di sini, jadi semuanya dilibatkan. Dan itu benar-benar mengangkat ya, betul ya, itu menarik lah. Jadi itu memang jalan sepi yang jalan sepi. Tapi Bung Nardo begini, yang saya lihat ya ke depan, ini menjadi lahan potensial untuk Bung Nardo ke depan. Karena kita melihat banyak sejarah-sejarawan dari luar ya yang menulis tentang Indonesia, tokoh-tokohnya, tentang situs sejarahnya segala macam. Ya, karena apa? Yang pertama jelas bahwa mereka sudah bahasa pasarannya seperti bosan dengan kehidupan mereka yang sudah mapan ya kan, seperti itu sudah maju, sudah inilah. Mereka sudah malas dengan itu. Nah, era digital ini ya saya melihatnya begini. Orang banyak yang tertarik dengan hal-hal baru dan hal yang unik. Betul. Nah, ini menjadi lahan subur untuk semoga. Itu terutama soal bagaimana, kenapa Komodo itu bisa ada di sini. Itu banyak orang bicara soal Komodo, tapi asal-usulnya dari mana? Itu menjadi hal unik yang akan diincar ya. Soal sejarah. Nah, sumbangsi sejarah ini terhadap kehidupan kita ini seperti apa kira-kira? Sangat besar sekali, sangat besar sekali. Saya ambil contoh lah, ini kan kita sedang hidup dalam masa pandemi ya. Siap. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini kan itu, kalau orang bilang itu siklus 100 tahun kan? Jadi 100 tahun setelah ini pasti akan ada pandemi lagi gitu. Nah, sebenarnya sebelum ada pandemi COVID ini kan itu ada yang namanya wabah wabah pes. Itu pernah terjadi di Indonesia. Terus ada flu Spanyol. Dan lewat peristiwa-peristiwa sejarah ini orang akhirnya jadi tahu tuh, cara penanganannya dulu tuh seperti apa. Meskipun wabahnya berbeda, jadi bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi saat terjadi wabah ini. Bagaimana penanganan kesehatannya, medisnya seperti apa, vaksinnya seperti apa, yang mereka lakukan seperti apa. Inilah yang menjadi bahan pembelajaran, sarana pembelajaran bagi kita. Memang tidak persis sama, tetapi paling tidak berkaca dari pengalaman yang sudah lewat, wabah-wabah sebelumnya, kita jadi tahu sikap pemerintah dalam menghadapi wabah saat itu ya seperti ini. Berarti kalau saat ini harus seperti apa? Apakah masih seperti yang dulu? Contohnya wabah pes yang terjadi di Malang ya. Dulu itu lupa saya tahun berapa itu kan awalnya dari tikus. Tikus dia masuk dalam beras ya, lalu dikonsumsi oleh masyarakat, akhirnya tertular. Cara untuk menangani itu ya satu ya mirip seperti kita ini sekarang lockdown kampung, lockdown kompleks kita, sampai pada titik tertentu ya kampung itu dibumi hanguskan, dimusnahkan. Jangan sampai karena mungkin kampus itu menjadi sentra atau pusat jadi infeksi PS itu, dimusnahkan kampung itu dibakar warganya, entah dengan warganya atau apa saya kurang tahu, tetapi kampung itu dimusnahkan sehingga penyebarannya stop hanya di situ. Jangan berpindah ke tempat lain. Dan disitulah akhirnya kemudian muncul dokter-dokter lokal yang menangani. Mulailah penemuan. Ada kita kasih ini ya vaksin contohnya. Mulai muncul vaksin untuk PS, begitu cara penanganannya seperti apa. Mungkin harus siapkan satu tempat khusus untuk mengisolasi orang-orang seperti ini. Harus buat kebijakan, misalnya orang dari luar kampung tidak boleh masuk, memperlakukan jam malam. Harus makanannya dijaga, segala macam, sanitasinya, kiri kanan. Nah, itu pembelajaran yang kita pakai saat ini di bawah COVID sekarang kan. Kita tidak boleh keluar rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, harus divaksin. Itu benar-benar
berkaca dari pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Oke. Kita belajar dari situ bahwa ternyata wabah yang pernah terjadi itu model penanganannya ya saat itu seperti ini gitu. Berarti ketika wabah COVID ini ya pemerintah atau masyarakat itu penanganannya seperti apa ya. Iya. Belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi itu sejarah ya. Sejarah. Tapi kalau untuk sejarah lokal sendiri bagaimana, Bu? Yang sumbangsi terbesar dalam kehidupan manusia ini kira-kira seperti apa? Saya sendiri juga mungkin belum banyak lihat ya, belum banyak menyaksikan secara langsung kontribusinya untuk daerah atau seperti apa, karena itu tadi masih minim, masih sangat minim. Khusus untuk daerah saya tidak tahu daerah lain ya. Iya. Mengambil keputusan untuk mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan. Oke. Itu rujukannya ke sejarah itu sangat minim. Bahkan hampir-hampir tidak ada. Orang asal buat saja. Orang asal tabrak saja. Itu tidak ada. Saya Manggarai, saya ini Manggarai tapi tidak tahu. Tidak tahu. Dan asal usulnya seperti dan sampai pada tataran praktis misalnya soal patok tanah, batas kampung itu kan orang asal patok saja, asal pasang saja. Oh di sini batasnya ini, batasnya ini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena ya tidak pernah berkaca dari pengalaman yang dulu. Oh nenek moyang dulu kalau buat tanah ukur tanah, pasang patok itu apa yang perlu dilakukan, batas utara, timur, barat, selatan itu di mana, orang tidak tahu. Dan itu akhirnya terbawa sampai sekarang ya, generasi muda ya asal tabrak saja. Akhirnya kita kehilangan. Dan ketika disuruh untuk bicara adat saja hanya yang tidak tahu. Sapaan adat misalnya, kalau di kami itu kan ada yang namanya goet. Goet itu kan seperti peribahasa dalam bahasa daerah. Iya. Anak-anak muda sekarang banyak yang tidak tahu goet. Tahu ada nama goet, tapi coba sebutkan atau hafal satu goet. Banyak yang tidak tahu. Padahal itu penting ya. Itu sangat penting, kearifan lokal seperti itu. Karena itu tadi banyak ya, entah mungkin dari keluarganya atau mungkin pola pendidikannya memang belum jauh menjangkau itu. Iya. Padahal dulu itu waktu saya SD ada pelajaran namanya mulok, muatan lokal. Oke. Mungkin Bung Pasco juga ada. Ya itu muatan lokal. Nah itu pelajaran itu penting sekali bagi saya, muatan lokal, mulok itu benar-benar spesifik bicara soal daerah kita. Iya ya, Mulok. menarik. Itu tidak ada daerah di luar daerah kita spesifik. Jadi saya belajar mulok sejak SD itu dari kelas 3. Jadi itu bicara khusus soal NTT. Iya ya. Jadi dipetakan semuanya. Kabupaten ini, pulau ini, karakteristiknya ini, nama pahlawannya ini, adat budayanya ini. Ini sebenarnya sudah ada. Tetapi dia mungkin belum berbentuk seperti atau wujudnya belum berwujud sejarah atau narasi sejarah. Iya. Itu hanya bahasa-bahasa informasi saja. Hanya untuk ya istilahnya memperkenalkan lah pada khalayak, oh NTT itu begini, potensi alamnya begini, wilayahnya seperti ini ya. Tapi untuk masuk lebih jauh ke spesifik hal-hal seperti tadi itu belum ada. Dan saya beruntung bahwa saat saya SMA pelajaran muatan lokal atau seni budaya itu tetap dipertahankan. Jadi ada satu mata pelajaran khusus tentang seni budaya dan khusus soal Manggarai. Jadi guru akan sangat marah ketika anak-anak tidak bisa menyanyi lagu daerah, tidak bisa itu tadi bicara adat, menyapa, sapaan adat, berbicara pakai bahasa adat, kalau di kami bilang namanya kepok. Lalu bicara goet itu peribahasa daerah, peribahasa adat. Tahu struktur lembaga adat di kampung, orang tidak tahu itu guru akan sangat marah. Tanya, kau ini Manggarai ke tidak kau ini? Kau lahir di mana sih? Hidup di mana sih? Sampai tidak tahu itu. Nah, ini seperti yang perlu kita dorong terus. Hal seperti yang perlu kita dorong terus. Jangan sampai hilang. Karena efeknya bukan hanya untuk generasi kita saat ini, tetapi untuk generasi mendatang. Jangan sampai generasi mendatang 10-15 tahun lagi kita tanya anak cucu kita, tidak ada yang tahu bahasa daerah. Sudah mulai omong bahasa-bahasa gaul yang sekarang ini, ini gawat ini bagi saya ini. Karena ya
mungkin saya pernah baca satu survei itu, ini mungkin omong di luar Manggarai lah ya. Banyak bahasa daerah yang sudah punah. Banyak bahasa daerah yang sudah punah karena penutur, ya, karena penutur aslinya sudah sangat sedikit. Papua 2 ya bahasa. Karena penutur aslinya sudah sangat sedikit. Kalaupun masih ada, orang sudah sangat tua dan regenerasinya mati, tidak ada. Itu kan kalau orang tidak mau kembali ke lokal, lebih mau yang yang kekinian ya. Bolehlah kita bicara yang kekinian, tetapi jangan sampai tercabut dari akar budaya kita. Justru kita ya dalam tanda kutip akan mati. Mati bukan berarti dikubur lalu bangkit itu bukan, tapi mati ya karena memang betul-betul buta dan tidak kenal siapa saya. Ya orang mau tahu saya seperti yang Bu Pasco katakan, ya cari tahu Nalo ini daerahnya mana, asal dari mana, orang tuanya siapa, sukunya apa, orang sudah bisa kasih gambaran. Oh Nalo tuh orangnya begini, bisa begini karena daerahnya dulu begini, dia tinggal lingkungannya seperti ini, wilayahnya topografinya seperti ini, pekerjaan mata pencarian masyarakat orang tuanya seperti ini. Itulah membentuk saya seperti sekarang ini. Nah itu yang harus perlu kita gali lagi lebih dalam, kita sebarkan ke orang lain sehingga orang lain juga tahu. Menarik ya, bicara soal ini istilahnya ya kritik budaya lah katakan seperti itu ya, dalam kritik sejarah lah atau menggugat sejarah. terlalu ngeri ini bahasanya, menggugat ini, woi. Nanti di tangannya tetap menggugat sejarah. Wah, bahaya ini. Ini isinya bukan gugatan ini. Artinya begini Bung Nal, menarik ya soal yang tadi, masih mending sih ada guru yang masih marah ketika anak muridnya tidak bisa berbicara bahasa daerah, karena itu malah justru dilarang berbahasa daerah di lingkungan sekolah. Bulog mungkin ya hanya untuk masak-masak ya gitu saja, masak mungkin ya ala daerah ya, untuk kita seperti apa cara masak kita, cuman itu saja yang diperkenalkan, atau mungkin menjahit ya, itu hanya itu saja yang diangkat. Jauh lebih ke situ soal untuk memperkenalkan daerah saja tidak ada. Ya, ini sih sebenarnya kalau saya lihat bahwa harus ya, saya syukur ya, beruntung bahwa sekarang ini kan sudah mulai banyak sekali festival budaya dari daerah yang dilakukan. Ya itu sebenarnya penting juga, kita memperkenalkan kepada budaya luar, orang luar, bahwa oh ini karakter kita itu seperti ini, kita itu begini loh identitas kita itu kan. Tidak hanya bicara soal pakaian adat atau apa, tapi yang jauh dari itu ada. Dan ketika ini pintu-pintu ini, lorong ini sudah terbuka, pasti minat orang untuk masuk ke sana dan belajar itu pasti ada. Dan saya yakin ke depan ya, ini pandangan saya pribadi, bahwa minat orang untuk belajar soal sejarah lokal itu pasti akan sangat tinggi ya, sangat meningkat ya, karena di beberapa daerah itu bahkan sudah mendirikan lembaga-lembaga yang memang khusus untuk bahas soal budaya daerahnya mereka sendiri. Itu salah satu contoh itu milik kongregasi SPD Provinsi Timur itu, mereka punya lembaga kebudayaan yang khusus bicara soal kebudayaan Timur. Jadi betul-betul ditampilkan di situ. Jadi soal apapun yang menyangkut tentang masyarakat di Pulau Timur itu semuanya ada di situ, dan itu sebagai rujukan orang untuk belajar. Di situ, oh kita mengetahui masyarakat ini, oh kita masuk lewat lembaga ini. Wadahnya sudah ada. Wadahnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita manfaatkan wadah ini dan kita bisa mengeksplor lebih jauh. Saya justru terinspirasi dari satu dosen saya. Dia itu orang Solo. Dia kalau saya bilang katakan, wah sangat-sangat luar biasa sekali, produktif sekali menulis, banyak sekali tulisan yang tersebar di berbagai media, baik lokal maupun nasional, dan juga dia sejarawan kota Solo. Jadi mau omong kota Solo dari ujung ke ujung, orang pasti akan selalu cari dia. Dan dia buat seperti, ya saya bilang lembaga studi lah ya, yang khusus untuk memperkenalkan sejarah lokal Solo kepada orang-orang masyarakat sekitar, khususnya anak-anak muda.
Dan itu sistemnya ya jalan-jalan gitu kan, kita kunjung mau pergi ke Keraton Solo misalnya, pergi ke sana lalu cerita seperti mendongeng lah. Oh di sini begini, pergi ke situ seperti ini, masuk ke kampung-kampung ya. Akhirnya terinspirasi ya, ternyata keren juga ya belajar sejarah lokal ini, ternyata tidak kalah hebat, tidak kalah bagus ya dengan yang lain gitu. Dan orang-orang seperti dosen saya itu ya bisa jadi istilahnya rujukan bagi saya. Di daerah saya ini perlu adakan seperti ini ya, orang perlu tahu gitu, jangan sampai hanya diam terus akhirnya udah hilang, tinggal tunggu waktu saja barang ini akan hilang ini kan. Nah, harus perlu diselamatkan lah, seperti bahasanya Bung Pastor. Jadi menarik ya. Jadi saya melihat secara budaya ya, punya kearifan lokal seperti itu ibarat baju kita ya, terutama untuk kepribadian kita ya, karakteristik kita itu seperti baju itu. Kalau orang lain terlajai kan kita malu, ya kan? Atau orang lain yang kasih bisa jadi ukurannya tidak sesuai dengan badannya kita. Betul. Analoginya begitu. Betul. Jadi kita sendiri yang tahu ukuran baju yang pas untuk badan kita tuh berapa gitu. Jangan sampai ukurannya S terus kasihnya X 10 kali R. Seperti pakai gaun pengantin. Jadi artinya begini, ya kita sebenarnya pikir bahwa ya banyak lah pergeseran nilai kearifan lokal ya, yang hari ini kita hidupi di eranya kita ya. Dan saya tahu tidak ada saya dari Papua, Ronaldo dari Manggarai ya. Coba dilihat tradisi kebudayaan apa yang sekarang ini kita jalani, apakah benar-benar itu real dari kearifan lokal kita atau tidak? Dan ini menjadi sebuah tantangan ya, tantangan terutama untuk kita di generasi milenial ya, generasi ya katakan warga dunia ini ya, yang mana ya dunia sekarang terbuka. Betul. Ya, dunia sekarang terbuka, banyak tawaran-tawaran yang masuk. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita memfilter ini, tinggal bagaimana kita memilih mana yang kita ambil, mana yang tidak. Betul. Nah, jadi ini kan budaya ini kan seperti budaya ya, sejarah ini kan seperti fondasi ya pijakan kita. Betul. Ini kalau labil, ini bisa digeserkan Pak. Betul. Ya seperti bahasa Bung Ronaldo, kita tercabut dari akar-akarnya. Ini berbahaya ke depan karena kita akan kehilangan identitas kan. Betul ya, sepakat. Soal bahasa daerah yang menghilang itu sudah banyak. Papua sudah sekitar antara, mohon klarifikasi atau memberikan komentar. Apa namanya, kalau saya tidak salah ya, mungkin antara 2 sampai 200 bahasa yang sudah hilang. Gitu. Karena ya seperti tadi kan, kita tidak mencintai diri kita ya. Betul. Kalau mau kita jujur katakan ya, memang kita tidak cinta diri kita ya, tidak terlepas dari upaya-upaya penaklukan yang pernah terjadi ya, kolonialisasi segala macamnya yang mencoba untuk mencabut kita dari akar secara budaya kita ya, itu salah satu bagian dari itu. Tapi bagian terpenting adalah tanggung jawab kita sebagai putra daerah, sebagai orang sana ya, bagaimana untuk mempertahankan ini. Apakah kita harus membiarkan atau kita harus menyelamatkan? Itu menjadi tugas catatan penting untuk kita pada hari ini ya. Nah, untuk Bung Naldo, kira-kira apa yang mereka lakukan ya, upaya apa yang mereka lakukan untuk masyarakat budaya ini dengan berbagai macam tawaran-tawarannya gitu? Ya, upaya yang bisa dilakukan itu sebenarnya banyak ya, banyak sekali, dan itu bisa kita kolaborasikan sesuai dengan semangat zaman yang kita hidupi saat ini. Oke. Misalnya begini, ada lagu-lagu daerah, tapi coba kita kolaborasikan dengan alat-alat musik modern misalnya. Tentu ada gitar, ada piano, tetapi di satu sisi kita pakai kulintang, kita pakai angklung, atau pakai tifa dari Papua, dari Sasando ya. Kita coba kolaborasikan itu, kita
melestarikan kembali tuh. Dan akhirnya apa namanya, seperti lokalnya tidak hilang, tetapi kekinian ciri khasnya tetap ada gitu. Iya. Maka saya kan sangat tertarik sekali dengan ada beberapa penyanyi lokal dari NTT itu yang memang benar-benar sangat cinta sekali dengan budaya NTT, terusnya Manggarai. Dan mereka menampilkan itu di ruang-ruang publik, menyanyi, tidak malu untuk menyanyi lagu daerah asal mereka, lagu daerah Manggarai, tetapi bentuknya kekinian. Jadi apa namanya, lagu daerah terus tapi pakai alat musiknya kolaborasi ya, antara gitar, terus ada angklung, ada sasando, ya itu sangat menarik sekali. Jadi orang, oh ternyata keren juga ya kalau kolaborasi seperti ini nih kan. Dan di sini juga di Jogja sini kan sering ada festival apa namanya, Java Jazz itu kan. Seperti itu betul-betul apa namanya, festival-festival budaya seperti itu yang punya tujuan untuk betul-betul melestarikan kebudayaan kita, melestarikan nilai-nilai kita, tradisi kita seperti itu. Dan saya sebagai anak rantau yang hidup di Jogja cukup senang, cukup berbangga bahwa teman-teman di sini tidak lupa terhadap apa yang apa namanya, akar budaya mereka. Meskipun kami ini jauh dari kampung, dari orang tua, tetapi tidak pernah lupa ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan adat yang dilakukan di kampung. Contohnya saja seperti ini ya, misalnya malam pergantian tahun baru. Tuh, biasanya kan menjelang akhir tahun itu pasti di rumah, di kami ya, di masyarakat Manggarai itu berkumpul keluarga besar, istilahnya berdoa bersama lah, di dalam adat itu kan. Lalu kita pakai media dengan ayam, dengan tulak, seperti itu. Kita sapa lagi leluhur kita yang sudah meninggal. Itu dilakukan juga oleh teman-teman di sini. Kan ada beberapa, ini khusus spesifik di Manggarai misalnya, buat pentas budaya itu sudah sering itu buat pentas budaya dari daerah Manggarai ya, kita tampilkan tariannya, terus bahasanya, terus pakaian adatnya, semuanya ditampilkan di situ. Ini wujud bagaimana generasi muda sekarang itu mau dan masih punya kepedulian untuk mencintai budaya, mencintai sejarahnya, mencintai tradisinya, gitu. Tetap juga apa namanya, itu tadi mengkolaborasikan dengan jiwa zaman ya, semangat kekiniannya, sehingga betul-betul bisa masuk ya ke hati, ke jiwa anak-anak muda sekarang. Dan wah, ternyata keren juga nih kalau yang lokal kita padukan dengan yang tradisional ini kan. Padukan dengan yang modern. Yang modern. Nah, ya banyak bisa dinikmati bisa dinikmati, dan saya rasa itu sah-sah saja. Menarik ya, terakhir ya Bung Naro. Harapan apa untuk teman-teman di daerah? Lebih banyak untuk belajar sejarahnya atau mengangkat sejarahnya itu untuk dikenal di luar lah. Karya-karya kan teman-teman banyak inovasi dengan dorongan teknologi ini kan, banyak teman-teman yang berkarya ini. Harapannya kira-kira seperti apa? Siap. Pesan saya untuk teman-teman muda khususnya dari Manggarai, yang pertama, yang namanya belajar soal sejarah lokal, budaya lokal itu kan tidak perlu harus kuliah tinggi-tinggi. Ya, tidak perlu harus ambil jurusan sejarah, harus jurusan antropologi. Ya itu pendukung lah bagi saya. Kita belajar metode, belajar cara berpikir, cara menganalisanya, itu juga baik. Tapi jangan hanya dibatasi kepada orang-orang ini saja. Yang namanya sejarah, yang namanya kebudayaan itu adalah milik semua orang, milik semua manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk mencintai, untuk belajar sejarah lokal itu. Itu sangat-sangat penting. Kalau mau kita itu dikenal oleh orang, ya tunjukkanlah diri kita apa adanya, lokal kita, kebudayaan kita.
cintai itu, mulai menemukan rasa cinta terhadap budaya kita sendiri, mengangkat dia untuk diketahui oleh banyak orang. Karena saya anak sejarah ya, saya menganjurkan jangan ragu untuk mencintai sejarah lokal kita, jangan ragu untuk belajar soal sejarah lokal kita, karena dari sejarah lokal itulah kita ini sebenarnya terbentuk. Kita jangan sampai tercabut dari akal hanya karena kita tidak mencintai, tidak belajar tentang sejarah lokal, budaya lokal kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siap. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pesan saya untuk teman-teman muda sekalian. Ya. Baik, terima kasih Bung Naldo ya. Jadi itu jangan bilang saya dari Sumatera, saya dari Jawa, saya dari Kalimantan, saya dari Sulawesi, saya dari Maluku, saya dari Flores, saya dari Papua, kalau kita tidak tahu sejarah kita tidak tahu budaya kita. Karena itu seperti tadi saya bilang, itu ibarat baju yang melindungi kita, ya. Jadi seperti itu penting untuk kita semuanya. Apapun karya kita, jangan lupa untuk sisipkan nilai-nilai budaya kehidupan lokal kita di dalamnya. Terima kasih Bung Naldo untuk perjumpaan hari ini. Terima kasih juga untuk undangannya. Ini sangat-sangat spesial sekali buat saya. Ini topik yang sangat ngeri. Ini saya sampai gugup ini mau bicara. Mudah-mudahan setelah ini banyak masukannya di kolom komentar. Ditunggu di kolom komentar ya masukan-masukannya.